Nah, jadi kesempatan kali ini kita akan bahas kenapa sih kadar air itu penting sekali. Nah, Bapak Ibu siapa tadi yang udah join Facebook Live-nya New Skin? Ya, apa-apa air? Atau kalau misalnya Bapak Ibu pernah berkonsultasi, atau Bapak Ibu pernah ada customer yang punya masalah dehidrasi atau ada keluhan bisa karena upline-nya atau kata beauty konsultannya, pasti kok dehidrasi. Penting apa sih kadar air untuk kulit kita? Jadi ini adalah beberapa manfaat air yang penting yang ada untuk kulit ya. Yang pertama, air penting untuk menjaga kelembapan kulit secara optimal dan memberikan nutrisi penting untuk sel-sel kulit. Ya, jadi tubuh kita itu butuh banget yang namanya air. Bisa dari minuman, atau minum kita konsumsi air putih, atau bisa juga dengan kita menjaga kadar air di wajah kita atau di kulit kita. Hal tersebut membantu menunda munculnya tanda garis-garis halus dan juga kerutan di wajah. Ya, otomatis ya Bapak Ibu, kalau kadar air kita cukup, kadar air kita ideal, stabil gitu ya, otomatis garis halus dan kerutan itu pasti gak cepat datang ke kulit kita. Dan yang pasti kulit kita pasti akan cukup elastis sehingga meminimalis yang namanya garis halus dan kerutan tadi. Yang kedua, air dapat menjaga kulit terhidrasi dan berkilau sehingga dapat meningkatkan warna kulit. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu suka merasa nggak kok kalau habis cuci wajah, wajahnya kok kelihatannya jadi seger, jadi lebih fresh. Selain memang dibersihkan, tapi dengan membasuh air atau dengan kadar air yang cukup di kulit, itu pasti warna kulit kita kelihatan lebih cerah. Ya, lebih cerah artinya bukan yang menjadi putih, enggak, tapi dia bisa memantulkan warna asli dari si kulit kita ini, baik coklat, putih, sama matang, itu menjadi kelihatan lebih cerah, jadi kayak lebih glowing karena kadar airnya itu cukup. Yang ketiga, air juga dapat meningkatkan tingkat metabolisme dan memperlancar sistem pencernaan membuang racun yang ada di dalam tubuh kita. Makanya harus banyak minum, minimal 8 gelas sehari. Hal ini akan membantu memiliki kulit yang sehat dan pastinya bersinar cerah. Ya, jadi ini adalah sedikit garis besar manfaat dari air yang memicu kulit kita bisa dehidrasi. Yang pertama, kandungan produk yang terlalu keras. Ya, jadi tanpa kita sadari ada beberapa bahan kandungan atau bahkan kosmetik atau bahkan skincare yang ketika dipakai itu membuat kulit kita menjadi dehidrasi. Ada juga beberapa skincare yang ketika digunakan itu biasanya ada unsur pengelupasan, di mana pengelupasan itu akan membuat lapisan kelembapan alami kulit kita itu bisa hilang. Ya, jadi pelan-pelan dia akan hilang. Jadi yang harus dipastikan adalah menggunakan produk perawatan yang memang aman dan baik untuk kulit. Ya, jadi jangan kita hanya lihat hasilnya aja, tapi kita harus pastikan bahwa yang kita gunakan itu benar-benar memberikan manfaat untuk kulit dan tidak menyebabkan kerusakan pada kulit. Ya. Yang kedua, diet dan gaya hidup ini juga mempengaruhi. Diet dan gaya hidup yang baik pastinya juga akan memberikan metabolisme tubuh, kondisi tubuh, fisik tubuh itu yang baik juga, ya yang sehat. Tapi yang maksud di sini adalah diet dan gaya hidup adalah jika kita diet atau ingin melakukan penurunan berat badan tapi tidak disesuaikan nutrisinya. Ya, artinya kita skip banyak, misalnya kita nggak makan pagi, kita nggak sarapan, atau kita mengurangi konsumsi air gitu ya supaya berat badan turun. Diet yang nggak sehat itulah yang bisa membuat kulit kita menjadi dehidrasi. Ya, atau bisa juga gaya hidup, misalnya kita suka berjemur, atau kita seharian di dalam ruangan AC, itu juga bisa mempengaruhi kulit kita bisa jadi dehidrasi. Yang ketiga, yang nggak bisa kita pungkiri sama sekali, gitu ya, udah pasti penambahan usia, karena semakin usia kita bertambah, pasti kita tanpa kita sadari biasanya masuk usia 40 tahun. 40 tahun ke atas biasanya kita akan ngerasa kulit kita mulai kering. Kok kayak ketarik ya wajahnya ya. Biasanya karena memang semakin bertambahnya usia, kulit kita pasti akan terkeluhan kering. Ya, cuaca dan lingkungan. Ini juga ya yang pengaruhi. Misalnya di luar lagi panas banget, itu bisa membuat kita hidrasi. Atau untuk Bapak Ibu yang tinggal di daerah misalnya yang berempat musim,
Ya, ketika misalnya lagi musim salju atau dingin, itu juga bisa membuat kulit kita menjadi dehidrasi. Nah, ini dia ada beberapa tanda-tanda kulit kita bisa dehidrasi. Selain misalnya Bapak Ibu bisa lihat daerah sekitar, biasanya kita bisa gini nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tarik daerah sekitar pipi ke atas. Kalau Bapak Ibu lihat banyak gurat-gurat halus ya di daerah sekitar pipi, itu bisa juga bertanda bahwa kulit kita cukup dehidrasi. Ya, artinya akan banyak banget garis-garis halus daerah sekitar pipi kita, tulang pipi ya berarti. Daerah tulang pipi ini juga bisa menandakan kira-kira kondisi kadar air kita cukup atau tidak. Ya, tapi di luar itu semua Bapak Ibu bisa lihat 5 tanda di sini. Yang pertama kulit kusam. Yang pertama kulit kusam, ya benar kulit kita akan kelihatan lebih kusam, kelihatan nggak cerah gitu ya. Yang kedua kulit bersisik dan kasar atau bahkan dia suka terkelupas secara sendiri ya. Jadi kulitnya kadang-kadang mengelupas tapi tidak mengelupas dengan kategori yang besar. Ya, artinya hanya misalnya daerah sekitar pipi aja, daerah sekitar bibir aja, tidak secara keseluruhan. Yang ketiga, kulit kencang dan gatal. Yang keempat, kulit berjerawat. Dan yang kelima, kulit terasa nyeri. Sebentar ya, Ibu. Ya, yang kelima tadi kulitnya terasa nyeri karena memang ketarik atau perih atau ya Bapak Ibu kadang-kadang kita juga suka ngerasa kalau pakai skincare kok kayak ada yang cermet-cermet di wajah, itu juga bisa merupakan tanda-tanda kulit kita dehidrasi. Nah, karena memang kondisi kulit setiap orang berbeda-beda dan karena memang setiap